beribadah kepada Allah ketika kita mendapatkan amanah, yaitu dengan lahirnya seorang anak yang kita cintai, yang akan menjadi generasi surga dan dalam rangka kita di kalimat kita. Wa an Salman bin Amir ad-Dubi, hadis dari Salman bin Amir al-Dubi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al hudami aqiqatu wa amriku alaihi daman. Ma'al hudami beserta kelahiran anak laki-laki, aqiqatu ada aqiqahnya. Wa amriku alaihi, maka hendaklah mengalirkan alaihi padanya daman, darah, artinya supaya menyembelih binatang tersebut. Rawahul khamsah, di sini diriwayatkan oleh Imam yang lima, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Hasan. Saya sudah membuka yang pertama di dalam kitab Sunnah Syahid Sabiq ini yang sangat tebal. Yang kedua di Tarjih di HPT, himpunan Tarjih Muhammadiyah, sudah saya tulis dan catat secara di HP saya tadi sebelum berangkat. Saya tulis berdasarkan referensi dari himpunan Tarjih Muhammadiyah. Ta'rifuha, pengertiannya. Al-aqiqatu, adapun aqiqah, ia dzabihatu tadi tadbahu 'anil tauhid. Aqiqah itu adalah penyembelihan binatang sembelihan allati tadbahu, yang disembelih 'anil tauhid, terkait dengan kelahiran anak. Bukan kurban, bukan iya. Qala sahibul Mukhtar Syekhah, berkata pemilik hadis-hadis yang sahih yang terpilih, al-aqiqatu al-aqatu bikasri su'rid tadi, bikasri sa'rud tadi, yuladi alaihi yuladu alaihi kullamalihi minan nasi wal. Yang dimaksud dengan aqiqah adalah bikasris sa'rul ladzi yuladu, memotong rambut alladzi yuladu alaihi kullamalihi minan nasi wal, yang terkait dengan kelahiran anak, dan yang disembelih adalah wal bahim, binatang ternak, apakah itu kambing atau yang lain. Kalau Rasulullah ketika mendapatkan cucu Hasan dan Husain, beliau menyembelih kambing tabsan. Wa minhu sumiyat satul ladzi tadbahu 'anil maulid yauma usbu'ain. Satu ekor kambing alladzi tadbahu, yang disembelih 'anil maulid, terkait dengan kelahiran anak, yauma usbu'ain, pada hari 1 minggu setelah kelahiran. Ini aqiqah, menyembelih binatang sembelihan yang terkait dengan kelahiran anak yang disembelih pada hari ke-7. Hukumnya wal aqiqatu sunnatun mu'akkadatun walau kanat abu mu'asirah. Hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang dikuatkan atau sunnah yang mendekati wajib,
yang lebih baik dikerjakan daripada ditinggalkan. Walau kana al-abu muqsiran, meskipun bapaknya dalam keadaan kesulitan. Wala'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam wala'ana ashabuh, karena ini dilakukan juga oleh Rasulullah. Wala'ana al-ashabuh, juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawah ashabus sunan, meriwayatkan siapa ashabus sunan, pemilik kitab as-sunan, anna nabiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta 'anil Hasan wal Husaini tadsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakekoi cucunya Hasan dan Husain tadsan, masing-masing satu ekor kambing hidas, satu ekor kambing hidas. Kalau di Jawa ya skenggel. Wa yaro wujubaha an-nais wa Dawud wa Dawidi, dan juga meriwayatkan tentang wajibnya berakikoh sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Lais dan Ad-Dawud Ad-Dawidi, wa yajri fiha majri bil qiyati minal ahkam, sama halnya hukumnya dengan udhiyah dalam al-masalah, sama halnya dengan kurban, lebih baik dilaksanakan manakala memiliki kemampuan daripada tidak melaksanakan. Illa annal aqiqata, kecuali bahwasanya aqiqah la tajuzu biha musyarakah. Aqiqah itu tidak dibolehkan musyarakah. Musyarakah itu patungan. Misalkan saya punya anak, kebetulan belum punya uang untuk membeli kambing, patungan dengan saudara-saudara saya untuk mengakekoi anak saya, atau dengan tetangga kebetulan bersamaan akhirnya, nah ini tidak dibolehkan. Harus dilakukan dengan sendirinya oleh orang tua. Fadluha, kemudian keutamaannya daripada melaksanakan ibadah akikah, bahwa ashabus sunan hadis Samurah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauti rahinatu bi'aqiqah. Setiap anak yang dilahirkan rahinatun, masih tergantikan. Bi'aqiqatihi, dengan akikahnya, masih menjadi tanggungan, masih menjadi jaminan. Tudbahu anhu, maka hendaklah disembelihkan baginya yaumas sabi, pada hari ke-7. Wa yukhlaqu, kemudian mencukur rambut, wa yusamma, dan ini rangkaian daripada akikah. Hadis dari Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut yaumus sabi, pada hari yang ke-7-nya, wa yukhlaqu, kemudian cukur rambut, wa yusamma, dan memberikan nama. Wa an Salman bin Amir al-Asbabi ad-Dabi, dari sahabat Salman bin Amir al-Dabi, anna Nabiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al hulami haqiqah, bersama-sama dengan kelahiran
berarti ada keharusan mengakikahkannya. Wa ukhridu alaihi, dan hendaklah alirkan padanya dengan artinya supaya ma yudbahu anil ulami wal bid, apa yang disembelih manakala melahirkan anak laki-laki wal bin dan perempuan, wa minal afdali, dan termasuk bagian dari keutamaan ayat bahanil wadidi santa, ayat bahanil wadidi santa, ayat bahan hendaklah menyembelih anil wadidi untuk anak laki-laki satani mutaqoribatani sadhan hasanah, hendaklah atau baiknya 2 ekor kambing yang kedua-duanya mutaqoribatani sadhan hasanah, besarnya gemuknya itu sama. Jangan yang satu besar, yang satu cempek. Jadi milih yang dua-duanya besarnya sama, gemuknya sama. Kemudian lahman, berdaging. Wa anil binti, adapun bagi anak perempuan satu, cukup 1 ekor. Wa an umma karzil al-ka'biyati qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anil hulami satani mutakabi'atani. Ini hadis dari Ummu Karzil al-Ka'biyah, yang berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi anak laki-laki adalah 2 ekor kambing mutakabi'atani, yang dua-duanya itu sejajar atau sama-sama besarnya, sama-sama. Wa an jariyati satun, dan bagi anak perempuan cukup 1 ekor saja. Tetapi wa yajuzu, dan boleh tad'a satun, menyembelih 1 ekor saja, satan wahidatan. Anil hulami fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalika ma'al Hasan wal Husain. Boleh menyembelih 1 ekor saja baik untuk anak laki-laki sebagaimana di fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah ketika beliau memiliki cucu Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai kepadanya, kepada keduanya, kama taqaddama fil hadis, sebagaimana telah disampaikan dalam hadis. Ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah semuanya, kapan penyembelihan binatang akikoh atau hewan akikoh? Waktu dabahi yakunu yaumas sabi, boleh pada hari ke-7 ba'dal walidah, nanti setelah kelahiran, intayasar, jika pada hari ke-7 itu engkau memiliki kemudahan. Yang dimaksud kemudahan adalah kemampuan, adanya biaya untuk membeli kambing. Wa illa, dan jika pada hari ke-7 kok belum memiliki kemampuan, belum memiliki biaya untuk membeli kambing, untuk menyembelih,
bahaim wa fi yaumir rabi'ah, boleh pada hari ke-14. Oke, kadang-kadang seminggu deneng rumana ya boleh menunggu pada hari yang ke-14. Wa illa, dan pada hari yang ke-14 itu juga belum memiliki kemampuan, belum memiliki biaya untuk membeli kambing. Wa fi yaumil wahidi wa isrina min yaumil waladah, boleh dilaksanakan pada hari yang ke-21 min yaumil waladah, pada hari kelahiran. Supaya kita tahu manakala ada sekitar kita kemudian tidak istilahnya tidak nyacan, oh suwe dene ya sampai apa sih, padahal ada ketentuan. Sama baca di tarjih juga ada sama. Fa illam yatasayyar, dan jika pada hari yang ke-21 juga belum memiliki kemampuan, wa fi ayyi yaumin minal ayyami biwalad, pada hari-hari yang lain, yaitu hari kelahiran anak, boleh setelah 21, 30, 40, 50, 60 hari dan boleh. Wa fi hadisil Baihaqi, dan dalam hadis Imam Al-Baihaqi, tadbahu disab'in, sana disebutkan disembelih pada hari yang wali arba'in syara, pada hari yang ke-4, wali ihda wa isrina, pada hari yang ke-21. Nah, ini. Kemudian istama'ul udhiyati wal aqiqah, boleh enggak menyatukan antara kurban dengan aqiqah? Niat kurban jadi niat aqiqah, boleh enggak? Kebetulan lahirnya pada hari yang ke-7 pas Idul Adha atau pas Idul Adha, setelah Idul Adha, Ayyamit Tasrik, tanggal 11, 12, 13. Boleh ya? Qolam al-Hanabilah, ini menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Hanabilah mengikut madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Idza istama'a yaumun nahri ma'a yaumil aqiqati fa innahu yumkinu al-iktifa'u bi dhabihatin wahidin an. Ini pendapat menurut pendapat pengikut Imam Ahmad bin Hanbal atau madhab Hanabilah, boleh menyatukan udhiyah atau kurban dengan aqiqah. Idza istama'u yaumun nahri ma'a yaumil aqiqati, jika bersamaan jatuhnya hari aqiqah dengan hari kurban. Tetapi, nah ini pendapat. Kama idza istama'a yaumul aid wa yaumul jumat, alasannya sebagaimana jika bersamaan hari Aid dengan hari Jumat, maka boleh disatukan. Artinya ketika sudah sholat Id, boleh untuk tidak sholat Jumat. Wa hutusila di ahadimah, dan mandi di ahadimah untuk salah satu dari kedua.
Misalkan Yaumul Aid jatuh pada hari Jumat, maka begitu sunat mandi, sholat mandinya cukup 1 kali. Bukan kemudian mandi 2 kali, satunya untuk Id, yang satunya untuk Jumat. Sholat Jumat. Ini alasannya menurut Hanafi tidak mengikut Imam Ahmad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya membaca dalam putusan Tarjih Muhammadiyah, maka apabila jatuhnya bersamaan dengan Idul Adha, maka adalah didahulukan untuk Idul Adha. At-tasmiyatu wal halal. At-tasmiyatu memberikan nama, wal halaku dan mencukur rambut. Jadi rangkaian daripada akikah itu adalah menyembelih binatang ternak berupa kambing atau yang lain, kemudian mencukur rambut dan memberikan nama. Wa minas sunnati, dan termasuk bagian daripada sunnah, ayyukhtar, untuk memilih di mauludil ismu hasan wa yuklak, untuk memilih nama-nama yang baik. Jadi ketika menyembelih untuk akikah, sekaligus di situ memberikan nama untuk memilih nama-nama yang baik. Wa yuklaku sya'ruhu, kemudian dicukur rambutnya, wayatasot dahu ibasdihi fiddotan intayas dari, kemudian bersedekah biwajnihi, dengan wazan timbangan seberapa beratnya rambut yang dicukur, misalkan 1 gram, 2 gram, disamakan dengan harga emas fiddah, lalu kemudian dirupiahkan, uangnya disedekahkan. Nah, ini intayas taron dari, ini ada kitab, jika kamu memiliki pekerjaan atas hal itu. Jadi ketika bayi dicukur rambutnya, ditimbang berapa gram rambutnya, kemudian disamakan dengan gramnya emas, harganya berapa, kemudian senilai itu sedekahnya disedekahkan kepada para masakin. Intayas sarodari, jika engkau memiliki kemudahan atas hal itu. Artinya ada, kalau enggak ya apa-apa. Lima rawahu Ahmad, sebagaimana meriwayatkannya Imam Ahmad bin Hanbal, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa Hasani, mengakekahi Hasan, cucunya Hasan bin Ali, putranya Fatimah, bisatin, dengan 1 ekor kambing. Wa qala ya Fatimah, kemudian Rasulullah bertanya, ya Fatimah, wahai Fatimah, ikhliki ra'sahu, cukurlah rambut, watasaddaqi biwasni, dan bersedekahlah biwasni, dengan berat timbangan rambutnya, fiddotan, berupa emas, alal masa ini, kepada para orang-orang miskin.
Dulu waktu saya belum membaca hadis ini, juga sempat bertanya, apa iya ya, nengkon awes sodako semua. 2 gram misalkan tadi 1 gramnya 1 juta, berarti 2 juta. Sudah beli kambing, dimintai lagi, tapi ternyata memang fawazanahu fakana wasnuhu dirhaman aw ba'da dirham. Ternyata setelah ditimbang fawazanahu timbangnya fakana wasnuhu dirham, sama halnya dengan 1 dirham atau ba'da dirhamin, bagian daripada dirham. Nah ini. Kemudian ahabbul asma, nama-nama yang dicintai menurut Rasulullah SAW. Manakala kita memiliki anak atau cucu, ahabbul asma'i Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai menurut Rasulullah adalah Abdullah, Abdurrahman. Hal ini didasarkan pada hadis di hadis Muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa asdiqauha Amamun wa Haris, juga diberi nama dengan nama-nama sahabat Nabi, diantaranya adalah Amam, pakai H, bukan pakai H, karena beda maknanya. Kalau pakai H itu maknanya toilet, WC. Amam pakai H. Wa Haris dan Haris. Kama sabata fi hadis sahih, sebagaimana menetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis sahih, dalam hadis yang sahih. Kemudian wa yasahu atasnya itu bi asma'il malaikati, boleh untuk memberikan nama kepada anak yang dilahirkan atau cucu kita bi asma'il malaikat, dengan nama-nama malaikat. Misalkan kita punya anak, kasih nama Jibril, ya. Anak kedua Mikail, anak ketiga Israil. Nanti kalau sekolah dibully sama teman-teman, jangan mau berteman sama dia, dia kan pencabut nyawa. Nah, boleh dengan nama-nama malaikat, Jibril, Mikail. Mikail itu kan Misel, Jibril, Gabriel, Michael, Mikail, Misel, boleh. Itu saya punya santri di Pondok Nurul Iman, orang dari Cisalak, Cimanggu, itu namanya Samuel. Samuel. Teman-temannya pada memuji, dipuji. Oh, Kristen ya. Namanya Samuel. Jangan begitu. Itu kan bahasa Eropa. Samuel bahasa Amerika. Itu aslinya Ismail. Aslinya itu Ismail. Jadi sana jadi Samuel. Saya kalau ngabsen ya pakai nama Ismail. Wa Toha dan Toha. Wa Yasin dan Yasin. Boleh. Wa qala Ibnu Hazm, berkata Imam Ibnu Hazm, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin ma'budin li ghairillahi ka'abdil uzza. Kata Ibnu Hazm, para ulama bersepakat tentang keharaman memberi nama kepada nama-nama ismun ma'budin li ghairillah, nama yang
diibadahi kullu ismin, setiap nama yang diibadahi selain Allah. Seperti Uzza. Uzza itu kan nama berhala yang disembah oleh orang kafir Quraisy yang ditempel di Ka'bah. Kemudian Hubal, ya, Manat. Kalau di kita ada itu, saya punya santri juga dari Gandrung Mangu, namanya Dewa Dahadi. Saya bilang kalau bisa kamu ngomong orang tua ya, digantilah. Dewa itu kan identik dengan ya sembahannya orang Hindu. Ya. Kalau bisa diganti siapa bang? Ya Abdul Razak apa? Siapa? Nah, ijazahnya sudah terambil dari SD sampai karena nama juga akan berikan keberkahan pada yang dinamai. Saya punya tetangga Bapak Ibu. Jadi anaknya rajin ngaji di masjid saya depan rumah. Namanya Daskim. Sering dibully sama teman-teman. Kemudian oleh kakak ipar saya, jadi imam masjid depan rumah saya, itu dipanggil orang tuanya juga, diganti namanya. Dari Daskim menjadi Wahyudi. Dan alhamdulillah sekarang sukses. Punya peternakan ayam banyak. Dan jadi alhamdulillah ibadah. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita memberikan nama kepada anak kita untuk ya berhati-hati agar nama-namanya itu nama-nama yang dicintai Rasulullah SAW. Jangan ya salah satu. Nama Wisnu. Wisnu itu kan ismun ma'budin li ghairillah. Nama sesuatu yang diibadahi selain Allah, dewa. Nah, ini hendaklah untuk, makanya kalau zaman dulu orang haji itu di sana diganti nama. Termasuk guru kita Kiai Haji Ahmad Dahlan, dulu nama aslinya sinten Darwis. Itu ke Makkah belajar di sana oleh syekhnya, oleh gurunya diganti. Gantilah menafik. Itu kan nggak ada maknanya Darwis. Maka diganti dengan Ahmad Dahlan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian karohatu ba'dil asma, nama-nama yang makruh hukumnya boleh, tapi lebih baik untuk ditinggalkan. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melarang siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anit tasbihi, tentang memberikan nama bi asma'il atiyati, dengan nama-nama berikut. 1. Yusar. Kemudian Rubah, Najih, Aflah. Nah, ini termasuk nama-nama yang makruh hukum. Kalau bisa jangan. Di anna dzalika, karena sesungguhnya itu rubama yakunu wasilatan min wasailis sa'a, karena nama-nama itu menjadi wasilah, menjadi perantara pada wasilah-wasilah at-tasawuf yang tidak ada manfaatnya. Rubah, Yusar, Najih, Aflah. Wa fi hadis Samurah, dan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Samurah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusamma
ulamaka tusaron la tusamma janganlah kamu berikan nama ulamaka kepada laki-lakimu kata Rasulullah yusaron dengan nama yusar wala robahan dan dengan nama robah wala nujaihan dan dengan nama nujaih atau najih wala aflah dan jangan pula memberikan nama dengan nama aflah. Fa inna ma taqulu ismun wa fala yakunu fayakunu. Fa inna kama kasutnya kamu taqulu mengatakan ismun wa nama dia fala yakunu fayakunu. Boleh ya, boleh ya, tetapi lebih baik untuk tidak. Makanya min karodiyatil ismi, nama yang harus dihindari. Rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wal adan al adanu fi udnil maulid fi udnil mauludi. Bolehkah mengumandangkan adzan kepada anak yang baru dilahirkan? Boleh? Angsal pembuatan Bapak Ibu? Angsal ini. Nah ini alasannya. Wa minas sunnati dan termasuk bagian daripada sunnah ayu adana untuk mengadani fi udnil mauludil yumna pada telinga bayi yang dilahirkan al yumna yang kanan diadani pada telinga yang kanan. Wa yuqima fil udnil yusra dan diikomati pada telinga yang kiri. Kenapa? Liyakuna awwalu ma yudriku sammahu ismullah. Supaya anak itu begitu lahir yang pertama didengarkan adalah sama aku ismullah. Sama aku itu pendengarannya. Ismullah adalah nama Allah. Tapi aja seru-seru. Pemanding harus spekter. Alon baik. Bahwa Allah. Kemudian Warawa Ahmad wa Abu Dawud. Nah ini hadis ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi wa sahhahu dan mensahihkan an Abi Rafi dari Abi Rafi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai anhu kepada. Ini hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud. Kemarin saya ngisi di Cibuyut. Di sana itu begitu saya buka tanya jawab, satu sampai ayeuna ngartos Pak Ustaz, baula nama ngartos ieu. Maka anak-anak tiri para diadakan koretan. Nah, jadi baru tahu setelah kami bacakan dalam hadis-hadis. Dulu ya saya nggak tahu, nggak ada anak saya yang ketika bayi dan dia nggak apa-apa, belum tahu. Saya aja waktu belum tahu juga namanya belum tahu. Kemudian
Dia berkata, "Ra'aitun nabiyya, aku melihat an-nabiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi solati, adan disolati dengan adan solat fi udnil Hasan bin Ali, kepada telinga Hasan bin Ali, cucu Rasulullah. Hina waladatu Fatimah, ketika melahirkannya Hasan bin Ali Fatimah Fatimah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi anhum kepada mereka. Nah, ini dalil. Ada dua dalil yang menyatakan bahwa boleh mengadani bagi yang baru dilahirkan. Warwa ibnu An-Nasa'i, merayakan Imam An-Nasa'i anil Hasan bin Ali, dari Hasan bin Ali, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wulida lahu waladu, barang siapa yang dilahirkan lahu baginya waladun anak, maksudnya barang siapa yang memiliki anak, fa'adana, maka hendaklah adzan di udunihil yumna, pada telinganya yang kanan, wa aqoma, dan mengucapkan mengumandangkan qomat bil yusra, pada telinga yang sebelah kiri. Lam tadurrahu ummus sibyan, karena hal itu tidak akan memberikan madarat ummus sibyan, kepada ibunya anak yang baru dilahirkan itu. Apa? Tidak akan memberikan madarat. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah akikah. Nonton sing badhe tanglet monggo. Kalau ada. Ini saya tadi meringkas tentang bab akikah yang saya ambil dari HPT, Himpunan Tarjih Muhammad. Oke, monggo. Waalaikumsalam.